Selamat siang pemirsa, pemilu presiden tahun 2024 telah berlangsung sejak tahun lalu. Namun pembahasannya masih hangat dibicarakan hingga saat ini. Proses ini memberi dampak besar bagi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi bangsa. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, kami akan terhubung langsung dengan reporter kami, Tama, yang akan memberikan laporan dari situasi terkini dan pandangan masyarakat pasca pemilu. Selamat siang pemirsa, saya Marsal Abdi Dewan Pratama melaporkan langsung dari alun-alun Kota Tegal, di mana refleksi atas pemilu presiden 2024 yang berlangsung pada tahun lalu masih menjadi perbincangan hangat. Meski telah berlalu, pengaruhnya masih sangat terasa di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Hari ini kami akan menggali lebih dalam tentang pandangan masyarakat terhadap hasil pemilu, pelaksanaan proses demokrasi tersebut, serta evaluasi dari berbagai pihak terkait. Kami juga akan berbicara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan pandangan mereka terkait hasil pemilu presiden 2024 dan harapan ke depan untuk demokrasi Indonesia. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu dengan Bapak Mabrur. Baik Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang hasil pemilu presiden 2024 yang sudah diselenggarakan? Hasilnya nih ya, banyak masyarakat yang mengharapkan dapat imbalan uang. Lalu apakah ada kendala yang Bapak rasakan saat mengikuti proses pemilu seperti saat memberikan suara? Ya, memberikan suara itu nggak ada kendala, bebas memilih. Mau tidak memilih, mau nggak memilih itu hak. Terus menurut Bapak, di mana Bapak dapat melihat dampak paling nyata dari kebijakan presiden yang sudah terpilih saat ini? Ya terserah, nggak menurut anunya nggak ada dampak ya. Dampaknya cuman kan nggak menuju masyarakat yang adil dan makmur, belum menuju ke situ. Dalam istilahnya dalam GBHN ya, Undang-Undang 45 aja itu kalau dicerna, diartikan, Indonesia itu masuk dalam kemerdekaan itu hanya masuk ke dalam pintu gerbang, belum menuju yang masyarakat yang adil dan makmur. Ibarat orang bertamu itu masih di depan pintu gerbang, belum masuk ke ruangan, belum medang, belum apa. Lalu belum dikasih makan, minum. Menurut Bapak, Suruh masuk ke ruangan. kemudian menurut Bapak siapakah tokoh atau kandidat yang paling menarik perhatian bagi Bapak saat pemilu presiden 2024 kemarin? Ya bingung memilihnya, menarik semua, tergantung aura rezekinya. Yang terakhir Pak, sebagai warga apa pesan Bapak kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita? Ya harus ini apa ya, jangan politik uang, bener-bener orang yang amanah, nggak pakai uang lah. Kalau uang kan mesti ya ada yang berlomba uang lah, cari uang yang banyaknya dipilih, yang dapatnya kecil yang nggak dipilih. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu dengan Mas Andi. Baik Mas Andi, bagaimana pendapat Mas Andi tentang hasil pemilu presiden 2024 yang sudah diselenggarakan? Sangat memuaskan Mas. Soalnya ya mungkin banyak pendukung dari 02 sih ya. Jadi menang gitu loh. Terus kemudian apakah ada kendala yang Mas Andi rasakan saat mengikuti proses pemilu seperti saat memberikan suara? Tidak ada Mas. Soalnya gampang sih Mas. Simpel. Nomor 1 dibuka, nomor 2 dicoblos, nomor 3 ditutup. Gitu. Jadi simpel, nggak ada yang ribet. Kemudian menurut Bapak, di mana Mas Andi dapat melihat dampak paling nyata dari kebijakan presiden yang sudah terpilih saat ini? Dampaknya kemarin beritanya sudah jelas Mas. Beberapa kasus korupsi sudah diberantas oleh Pak Prabowo. Jadi dampaknya semakin kesini semakin meningkat lah, sedikit-sedikit lah. Ya untuk sumber pangan gratis juga masuk. Lalu menurut Mas Andi, siapakah tokoh atau kandidat yang paling menarik perhatian Mas Andi pada pemilu presiden 2024 kemarin?
Terutama untuk tokohnya itu untuk paslon 02 Pak Prabowo, Mas. Itu paling menarik buat saya. Lalu yang terakhir, sebagai warga, apa pesan Mas Andi kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita? Terutama untuk korupsi dulu lah. Tolong diberantaskan untuk bisa rakyat Indonesia sejahtera. Udah, Mas. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu Bu Meka sebagai guru. Baik, Bu Meka, bagaimana peran Bu Meka sebagai guru dalam mendukung pelaksanaan pemilu presiden 2024 di wilayah ini? Peran saya sebagai guru berarti saya juga sebagai warga negara yang baik ya. Berarti dalam pemilu ini saya harus memberikan hak suara saya. Karena hak suara itu walaupun satu sangat berperan penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Baik, kemudian menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah ini? Yang paling bertanggung jawab sebetulnya bukan hanya salah satu pihak, tapi semua pihak, baik itu masyarakat, warga, kemudian RT RW, lurah dan sebagainya. Semua pihak yang terkait di dalamnya itu sangat berperan aktif sekali harusnya biar pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu, apa evaluasi Anda terkait pelaksanaan pemilu presiden 2024 di daerah ini? Apakah ada kendala tertentu yang dihadapi? Tidak ada kendala yang berarti ya, dalam artian pelaksanaan untuk pemilu itu sangat baik. Kemudian dari kepanitiaan, kemudian dari warganya juga antusias sekali dalam pemilu ini. Dan untuk perhitungan suara pun tidak ada kecurangan. Semuanya baik, berjalan dengan lancar. Kemudian, menurut Bu Meka, kapan hasil pemilu presiden 2024 mulai memberikan dampak nyata di daerah ini? Kalau untuk sekarang belum bisa dibilang sudah terasa ya, tapi ada beberapa hal yang hitungannya sudah mulai ada dampaknya, terutama beberapa sekolah-sekolah kemarin kan sudah ada informasi untuk adanya makan siang gratis ya, walaupun itu untuk beberapa sekolah sampling, tapi itu sudah ada aksi nyatanya. Kemudian selain itu fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan mulai dipenuhi untuk sekolah-sekolah itu. Lalu yang terakhir, mengapa Anda merasa pemilu presiden 2004 sangat penting bagi masyarakat di wilayah ini? Pemilu itu sangat penting sekali karena jika kita salah memilih itu efeknya adalah 5 tahun ke depan. Makanya sebagai warga negara yang baik itu harus pintar-pintar memilih, bijak dalam memilih siapa yang akan kita pilih sebagai pemimpin kita, karena kalau sampai kita salah memilih itu nanti efeknya adalah 5 tahun ke depan. Makanya di sini jangan sampai tergiur dengan adanya serangan fajar ya, kan sekarang banyak sekali. Itu jangan tergiur seperti itu, tapi memilihlah dengan bijak, dengan hati nurani, karena itu akan berakibat sangat fatal kalau kita salah memilih orang yang hanya melihat dari berapa uang yang akan diberikan. Jadi tetap harus melihat sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, seperti itu. Baik, Bu Meka, terima kasih atas waktu dan partisipasinya telah menjawab soal-soal saya. Ya, terima kasih kembali. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu seorang public figure Kota Tegal, yaitu Mas Nanal. Baik, Mas Nanal, bagaimana peran Anda sebagai public figure dalam mendukung pelaksanaan pemilu presiden 2024 di wilayah ini? Peran saya ya sebagai public figure di Kota Tegal, untuk pendukungnya sih nggak terlalu berdampak besar. Cuman saya minoritas berusaha untuk tidak golput, alias kita juga punya pilihan gitu, Mas. Kemudian, siapakah yang paling bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah ini? Kalau kita bicara penanggung jawab dalam arti golput ya, yang banyak anak muda lakukan kayak nggak punya pilihan, itu
menurut saya tuh tanggung jawab KPU lebih banyak untuk membuat video-video edukasi tentang bagaimana caranya kita mencoblos, video tentang edukasi di TPU, KPU, kayak gitu aja sih Mas. Lalu, apa evaluasi Anda terkait pelaksanaan pemilu presiden 2024 di daerah ini? Apakah ada kendala tertentu yang dihadapi? Untuk pengalaman saya kemarin semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah saya mencoblos juga masih tergolong aman dan nyaman lah ya untuk pengamanannya. Kemudian, menurut Anda, kapan hasil pemilu presiden 2024 mulai memberikan dampak nyata di daerah ini? Kalau pendapat saya pribadi, karena baru dilantik, kemungkinan ya, karena ini masih dalam proses uji coba, kemungkinan setengah tahun lagi ya, mudah-mudahan segera berjalan dengan lancar lah ya. Terus yang terakhir, mengapa Anda merasa pemilu presiden 2024 sangat penting bagi masyarakat di wilayah ini? Penting banget, kita juga butuh perubahan, kita juga butuh pemimpin yang lebih cerdas, pemimpin yang bisa membawa bangsa Indonesia ini lebih maju dari negara-negara lain. Harapan saya, Indonesia ini kan negara berkembang, lebih baik dan pengennya sih cepat-cepat menjadi negara maju gitu Mas. Baik Mas Nanal, terima kasih atas waktu dan partisipasinya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Oke pemirsa, sekian hasil wawancara kami pada hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke studio. Pertama, atas laporan Anda dari lapangan. Pemirsa, begitulah refleksi tentang pemilihan presiden tahun 2024. Kita tentu berharap bahwa pemerintahan yang terpilih dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dan mewujudkan Indonesia ke arah yang lebih baik. Saya, Josan Dekarspati, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.